Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lalu Abdul Hafiz dengan nomor induk 22811130028 dari program studi PJJ PAI. Pada kesempatan yang berbahagia ini saya akan mempresentasikan proposal penelitian skripsi yang saya rencanakan akan saya ajukan nantinya di semester 8. Judul proposal penelitian saya yaitu implementasi gamifikasi untuk meningkatkan motivasi dan partisipasi siswa pada program Tahfizul Quran di MTS Darul Mutahidin Jorong, Lombok Tengah. Yang pertama yaitu latar belakang. Menghafal Al-Quran merupakan amalan mulia yang memiliki keutamaan spiritual, sosial, dan bahkan akademik. Para hafiz dan hafizah mendapat kedudukan istimewa dalam Islam. Penghargaan dari masyarakat juga tentu akan didapatkan, serta dukungan kebijakan dari pemerintah seperti jalur afirmasi pendidikan dan beasiswa. Semua ini adalah keistimewaan yang diperoleh oleh orang-orang yang menghafal Al-Quran. Namun realitas di lapangan menunjukkan bahwa motivasi dan partisipasi siswa dalam program tahfiz masih sangat tergolong rendah, seperti yang terjadi di MTS Darul Mutahidin Jorong pada tahun-tahun sebelumnya. Rendahnya motivasi ini dipengaruhi oleh metode pembelajaran tahfiz yang masih tradisional, yang monoton, dan kurang sesuai dengan karakter generasi digital. Gamifikasi dipandang sebagai salah satu solusi potensial karena mampu menghadirkan pembelajaran yang lebih menarik, interaktif, dan menantang melalui elemen-elemen permainan yang diadopsi ke dalam pembelajaran seperti poin, level, dan umpan balik instan. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa gamifikasi efektif meningkatkan motivasi belajar. Namun, masih terdapat kesenjangan tematik, empiris, dan metodologis, terutama dalam konteks madrasah formal non-pondok pesantren. Selama ini, program-program tahfiz memang banyak yang sudah sukses, namun kebanyakan terjadi di pondok-pondok pesantren yang memang sudah memiliki lingkungan yang mendukung. Oleh karena itu, penelitian ini perlu untuk dilakukan untuk mengkaji bagaimana implementasi gamifikasi dalam program Tahfizul Quran di MTS Darul Mutahidin Jorong. Selanjutnya yakni rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang yang sudah kami uraikan sebelumnya, maka di sini peneliti sudah merumuskan 3 masalah yang menjadi fokus daripada penelitian ini. Yang pertama yaitu bagaimana proses implementasi gamifikasi dalam kegiatan tahfiz di MTS Darul Mutahidin Jorong. Yang kedua yaitu bagaimana dampak positif implementasi gamifikasi terhadap motivasi dan partisipasi menghafal siswa. Yang ketiga, kemudian faktor apa saja yang mendukung dan menghambat penerapan gamifikasi dalam meningkatkan motivasi dan partisipasi siswa dalam program tahfiz Al-Quran di MTS Darul Mutahidin Jorong. Tujuan penelitian ini adalah untuk memberikan pemahaman mendalam mengenai penerapan metode gamifikasi dalam meningkatkan motivasi dan partisipasi siswa dalam menghafal Al-Quran, khususnya di madrasah yang berbasis non-pondok pesantren seperti di MTS Darul Mutahidin Jorong. 3 tujuan khusus yang sudah kami susun yaitu yang pertama untuk mendeskripsikan bagaimana proses implementasi gamifikasi dalam kegiatan tahfiz Al-Quran di MTS Darul Mutahidin Jorong. Kedua yaitu untuk menganalisis dampak positif penerapan gamifikasi dalam kegiatan tahfiz Al-Quran. Kemudian yang ketiga, mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung dan menghambat penerapan gamifikasi dalam kegiatan tahfizul Quran. Selanjutnya, manfaat penelitian.
Secara umum, manfaat penelitian ini kami bagi menjadi dua, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis. Manfaat teoritis penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah keilmuan, khususnya dalam bidang pendidikan Islam, pada pengembangan strategi menghafal Al-Quran dengan berbasis pada gamifikasi yang mengikuti tren gen generasi muda atau generasi Z yang kerap terpapar dengan perangkat-perangkat digital dan kemajuan teknologi. Kemudian manfaat praktis yang diharapkan yaitu bagi siswa untuk meningkatkan motivasi dan minat menghafal Al-Quran melalui pembelajaran yang lebih menarik dan interaktif. Kemudian bagi sekolah menjadi acuan pengembangan model pembelajaran tahfiz yang lebih efektif dan sesuai dengan karakter siswa di era digital. Kemudian yang ketiga, bagi penelitian selanjutnya bisa dimanfaatkan sebagai rujukan untuk penelitian lanjutan dalam pengembangan gamifikasi dalam pembelajaran agama Islam, khususnya dalam bidang tahfizul Quran. Adapun teori yang menjadi dasar dari penelitian ini adalah yang pertama teori Self-Determination Theory atau SDT teori yang di dalamnya mencakup motivasi intrinsik dan ekstrinsik yang digagas oleh Edward L. Deci dan Richard M. Ryan. Gamifikasi menggabungkan motivasi ekstrinsik seperti poin, badge, dan reward, dan motivasi intrinsik seperti kepuasan, rasa mampu, dan makna menghafal Al-Quran, sehingga mendorong siswa lebih aktif dan konsisten dalam menghafal. Peneliti juga menggunakan teori gamifikasi, yaitu penerapan elemen-elemen permainan dalam konteks non-permainan untuk meningkatkan motivasi, keterlibatan, dan pengalaman belajar siswa. Kemudian yang ketiga yaitu teori pembelajaran generasi digital oleh Mark Preskey. Teori ini penting karena menekankan bahwa generasi Z cenderung menyukai pembelajaran visual, interaktif, cepat, dan berbasis teknologi. Selain tiga teori di atas, peneliti juga mengkaji beberapa penelitian-penelitian terdahulu. Kesimpulan sementara, peneliti berkesimpulan bahwa implementasi gamifikasi dapat meningkatkan motivasi dan partisipasi siswa pada program tahfizul Quran berdasarkan beberapa referensi-referensi yang sudah peneliti baca sebelumnya. Selanjutnya yaitu metodologi penelitian. Penelitian ini akan menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus untuk mendeskripsikan proses implementasi gamifikasi dalam kegiatan tahfizul Quran di MTS Darul Mujahidin Jorong, menganalisis dampak positif, serta mengkaji faktor-faktor pendukung dan penghambat penggunaan atau penerapan gamifikasi dalam meningkatkan motivasi siswa pada program tahfizul Quran. Penelitian ini akan dilaksanakan di MTS Darul Mujahidin Jorong, Desa Brahim, Kecamatan Perak Tengah, Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat. Tempat lokasi ini dipilih karena pada lokasi ini ada kegiatan tahfiz yang relevan dengan topik penelitian peneliti. Waktu penelitian direncanakan selama 4 bulan, mencakup tahapan persiapan, pengumpulan data, penyajian data, hingga penyusunan laporan. Data penelitian terdiri dari data primer yang diperoleh melalui wawancara mendalam dengan pihak-pihak terkait seperti kepala madrasah, guru tahfiz, siswa, dan beberapa wali santri. Kemudian, peneliti juga menggunakan teknik observasi, langsung terjun ke lapangan, dan dokumentasi, serta data-data sekunder berupa dokumen program tahfiz dan literatur pendukung. Teknik pengumpulan data meliputi wawancara, observasi, partisipatif, dan dokumentasi. Keabsahan data dijaga melalui triangulasi sumber dan teknik.
Analisis data dilakukan dengan model Miles and Haberman yang meliputi reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi. Seluruh rangkaian penelitian dilaksanakan secara bertahap selama 4 bulan, selesai dengan rencana waktu yang telah ditetapkan. Adapun jadwal penelitian yang direncanakan, bulan pertama adalah penyusunan proposal, kemudian bulan kedua seminar proposal, dilanjutkan dengan pengumpulan data, kemudian bulan ketiga lanjutkan lagi untuk melengkapi data-data yang masih kurang dan masih diperlukan. Kemudian nanti di bulan ketiga juga peneliti akan melanjutkan dengan menganalisis data-data yang sudah terkumpul dan sampai dengan bulan keempat. Di bulan keempat, peneliti akan menyusun laporan dan dengan harapan di bulan kelima sudah bisa melaksanakan ujian skripsi. Demikian pemaparan singkat proposal kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.